dengan kasih. Kalau kita mencintainya dengan segala anugerah dan rahmat-Nya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Aku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari keterangan, hanya aku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hati tenang, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hati damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya, terima kasih kepada Ibu Evangelis Adeline yang sudah hadir. Kita percaya mempersiapkan waktu untuk Tuhan adalah hal yang terbaik ketika kita menyiapkan diri untuk Tuhan. Karena Tuhan adalah segala-galanya buat kita. Tuhan mencintai kita sehabis-habisnya. Karena baru kita peringati, hari ini adalah hari yang selalu kita ucapkan dengan segala keindahan di dalam hati, saat kita bernyanyi, saat kita memuji, dan saat kita berdoa. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang terani dalam hidup ini, cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembahkan ya aku, tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteluh. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, sembahkan dia aku, tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus
Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada untuk tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah dan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, 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 haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku, rasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini Tuhan, selalu menikmati baik-Mu. Ku ingin selalu bersamamu Tuhan. Di saat ku susah, di saat ku bahagia Tuhan, ingin Kau selalu bersama diriku selama-lamanya. Engkau yang rela mati demi kami, di kayu salib Kau berikan pada kami penebusan dosa, pengampunan yang suci, penebusan dosa, pengampunan yang teramat suci bagi kami Tuhan. Amin. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati. Kami persembahkan dan persilakan kembali kepada hambanya Bapak Derikson. Tuhan memberkati. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan, yang dipimpin oleh hamba-Mu, Bapak Evangelis Nikolas Diang. Tuhan, Kau bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, bagaimana pujian yang baru saja kami nyanyikan Tuhan. Engkau Allah kami, yang kami sembah, biarlah setiap lutut bertelut menyembah Engkau, semua lidah mengaku Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kerinduan kami Tuhan ketika kami masih hidup dalam dunia ini Tuhan, karena ada tugas-tugas yang belum kami selesaikan Tuhan. Tuhan, ketika waktu masih ada, ketika kami masih hidup, selama kami masih ada dalam dunia ini, pakailah kami
seturut dengan kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Namun kami sadari siapa diri kami dengan kelemahan dalam tingkah laku kami, sikap kami, pikiran kami, perkataan kami. Selalu saja setiap hari kami terjatuh dalam dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan terhadap sesama kami manusia, terlebih di hadapan-Mu Allah kami. Yang percaya ketika kami mengaku dan mohon pengampunan dosa kepada-Mu Tuhan, Engkau yang setia dan adil akan mengampuni dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan, pimpin kami dalam ibadah Zoom Family Ministry pada saat hari ini Tuhan. Baik dalam kesaksian, maka juga hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan, Ibu Adeline, kiranya Engkau Tuhan yang mengurapi dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan, untuk Engkau pakai berbicara tentang isi hati Tuhan. Engkau pakai mulut lidah hamba-Mu bagi saluran berkat daripada firman-Mu Tuhan, sehingga kami diberkati, dipulihkan, bahkan kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memilih hamba-Mu, bahkan sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan bincang-bincang, memimpin dalam bincang-bincang, Engkau urapi juga Tuhan. Bahkan juga semua teman-teman kami yang masih akan masuk dalam Zoom ini, jauhkan segala yang menghalangi Tuhan. Kami juga berdoa buat semua peralatan dan jaringan yang kami pakai, jauhkan dari segala gangguan dan kerusakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, bahkan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami, kami tolak, kami patahkan, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu ambil alih Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan ketika kemuliaan-Mu memenuhi kami dalam ibadah Zoom ini Tuhan. Bahkan ketika Engkau hadir dimanapun Engkau Yesus hadir, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat-Mu terjadi di dalam Zoom kami ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dibebaskan di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Jadi Tuhan silakan buat hambanya ingin bersaksi. Shalom Bapak Ibu. Ya, silakan. Ya, silakan. Saya mau bersaksi betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya, karena tepat di hari ini Tuhan tambahkan usia saya 1 tahun. Di hari Kartini ini saya genap, Tuhan tambahkan umur. Jadi saya bersyukur karena saya juga di sini jadi bawa firman juga. Jadi inilah hadiah yang terindah yang Tuhan Yesus berikan buat saya, yaitu apa? Pendewasaan iman. Jadi biarlah di umur saya yang bertambah, udah hampir mendekati setengah abad, tapi saya percaya Tuhan mampukan saya untuk menjadi wanita yang kuat, tetap rendah hati, tetap percaya akan kekuatan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya, Pak Pendeta Diriksen, Pak Pendeta Nicholas, Ibu Christine, Pak Joni, Pak Pendeta Hendra, Pak Yohanes, yang selalu mensupport saya, yang selalu mendukung saya. Semua yang ada di sini ada keluarga baru buat saya. Dan biarlah susah senang saya selalu akan bagikan untuk saya evangelis saja lah, Bu. Oh, evangelis aja ya. Jadi ya, pendetanya saya kasih Pak Joni aja. Pendetanya ya, saya kasih Pak Joni. Iya. Terima kasih. Pak Pendeta Joni selalu support nih lewat WA juga. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu semuanya. Shalom. Amin. Shalom. Shalom. Silakan yang lain. Shalom. Ya. Silakan, ada yang namanya itu loh. Pak Nicholas itu ya. badan pendeta, cocok panggil lagi Pak. Silakan Bu Christine. Iya, shalom semuanya. Ya puji Tuhan kalau hari ini kita bisa ketemu ya. Dan tadi harusnya spesial hari Kartini wanita juga yang WL. Saya bersedia kok. Wah, luar biasa. Harusnya enggak, nanti kan bincang-bincang ada perempuan, Bu. Bincang-bincang jangan keluar. Setelah ini, Pak, saya ada sharing firman. Saya harus sharing firman di perkumpulan wanita, by Zoom juga. By the way, selamat ulang tahun Sis Adeline ya. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Madam. Terima kasih. Umur yang panjang. Saya senang sekali karena kemarin juga kami doakan orang yang berulang tahun.
Dan saya nggak tahu insting dari mana, saya minta, harusnya saya yang khotbah, tapi saya minta dia yang bawa firman gitu kan. Dia sangat kaget, karena apa? Loh, kok Ibu Christine minta saya, bilang, saya disuruh Tuhan untuk kamu yang menyampaikan sesuatu. Dan dia mulai nangis, dia katakan, hari ini sebenarnya ulang tahun saya. Saya tidak ngomong apa-apa, tetapi memang ada yang saya mau sampaikan di hari ulang tahun saya, dan itu ketika dia mulai menyampaikan sharing firman, kami dikuatkan. Dia ngambil dari Maria yang pertama kali pergi ke kubur Yesus dan itu kosong. Nah, waktu itu Maria sangat sedih, ya. Kenapa kubur orang yang disayangin hilang, ya, tubuhnya hilang gitu kan? Dan buat dia, kalau dia di posisi wanita itu, dia juga akan sedih dan sangat sedih. Tapi ada satu di akhir cerita, Maria bertemu dengan Yesus dan dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada murid-murid yang lain dan semuanya bersukacita. Nah, kalau kita jadi wanita itu, Adeline, hari ini Tuhan mau pakai juga ya untuk menyampaikan isi hati Tuhan, yang biarlah melalui kebangkitan Yesus yang sudah menang atas maut, kita semua juga khususnya di hari Kartini ini, dan puji Tuhan ya, sekali lagi saya melihat bagaimana Tuhan bekerja di Family Ministry ini. Yang dipakai Tuhan adalah Adeline yang kebetulan berulang tahun, dan ini dipakai sebagai hari Kartini ya. Semoga kita juga wanita-wanitanya Tuhan menjadi orang-orang yang habis gelap terbitlah terang. Kita adalah murid-murid Yesus, kita adalah terang kepada orang lain, biarlah terang Tuhan terbit atas kita. Dan buat Adeline, dari Yesaya 60 ayat 1, itu oleh-oleh dari saya ya. Yesaya 60 ayat yang pertama, jadilah terang, karena terang Tuhan terbit atasmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, khususnya Sis Adeline dan semua wanita yang ada di Family Ministry. Tuhan berkati, Madam. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan berkati. Selamat ulang tahun Bu Adeline. Silakan Pak Johannes, janji mau kesaksian. Shalom. Oh ya, terima kasih Pak Pendeta Derikson waktunya. Ya, kesaksian saya ini buat saya sungguh luar biasa. Tuhan menolong kami. Minggu-minggu yang lalu saya itu libur bisa 1 minggu, nggak bekerja, ya, nggak ada kerjaan. Istri saya bilang, hari ini Papi dikasih libur, nanti minggu depan banyak kerjaan. Nah, benar. Saya setelah 1 minggu libur, minggunya yang akan datang tuh banyak kerjaan, terus ada. Nah, itu adalah suatu perkataan profetik, perkataan yang positif dari istri saya menjadi kenyataan. Nah, tapi akhir-akhirnya saya kecapean. Akhirnya saya kecapean dan saya kena flu, kena pilek, dan saya harus istirahat. Tapi ya nggak masalah, karena Tuhan sudah berkati dengan berlimpah-limpah, karena saya menyadari bahwa kekuatan saya itu terbatas, kemampuan saya terbatas, tapi Tuhan yang tidak terbatas memberi saya kekuatan sehingga saya sehat kembali, sehingga saya bisa kuat, bisa memuliakan nama Tuhan karena pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saya. Nah, waktu pekerjaan banyak itu di tempat bengkel dinamo yang Tuhan percayakan kepada saya, waktu itu kan hari Kamis, ada telepon, saya ke Jakarta. Setelah saya sampai Jakarta siang, saya dari Bogor, kok dinamonya nggak diantar-anterin dari pabrik, tadi katanya mau dianterin. Dia bilang, maaf Pak, saya ketiduran, sore baru dianterin. Wah, ini kan secara tidak langsung bikin saya kesel gitu. Karena apa? Ada dinamo 2. Kalau saya kerjakan hari Kamis, hari Jumat pasti selesai dan saya bisa pulang ke Bogor. Tapi ternyata itu memang cara Tuhan memberkati saya. Karena hari Jumat tidak selesai,
aturan selesai saya harus pulang, sorenya ada yang telepon lagi sekitar jam 5. Pak, posisi ada di mana? Di Jakarta. Tolong ambil dinamo. Malamnya lagi masih hari Jumat. Pak, posisi di mana? Di Jakarta. Ambil dinamo, Pak. Jam 9 malam. Saya pergi ke pabrik lagi. Nah, itulah. Jadi berkat-berkat Tuhan itu sungguh luar biasa dinyatakan dalam hidup kami ya. Ya, saya menyadari ya, usaha itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada saya, dan saya juga belajar apa yang Tuhan percayakan kepada saya itu bukan untuk menjadi kesombongan saya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau sekarang saya sehat, sekarang saya kuat, ya itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi karena pertolongan dari teman-teman, dari doa dari teman-teman di Family Ministry, sekarang saya sehat, sekarang saya kuat. Nah, untuk saya ingin memuji Tuhan karena pujian ini sangat memberi kekuatan kepada saya. Semoga pujian ini juga bisa memberi kekuatan bagi Bapak Ibu. Mungkin suara saya tidak bagus, tapi ini kata-katanya sangat bagus sekali. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih, ini kesaksian kami dan pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Saya kembalikan kepada Pak Heru. Ya, terima kasih, Tuhan berkati, sehat selalu Pak Johannes ya. Tadi pagi Pak Johannes juga nggak ada di PMD, pas kebetulan saya doa syafaat. Saya ingat, wah ternyata sore sudah ketemu lagi. Ya, segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktunya kita istirahat, ada waktunya kita capek, ada waktunya seperti kata istri Bapak, berkat berlimpah. Ya, Tuhan berkati. Ya, salam buat keluarga. Dan juga saya mau nyapa di sini. Silakan Ibu Karen ke perkenalannya, Bu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Karen, shalom. Iya, shalom. Shalom semua. Shalom. Shalom. Saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Siska. Tempat tinggal saya di Cibitung, Bekasi. Ya, saya asal dari Manado. Suami saya juga dari Manado. Anak saya 3 laki-laki. Ini temannya Bu Adeline ya? Saya dengan Ibu Adeline sepupuh, Pak. Maminya Adeline sama mami saya kakak beradik. Yang pernah di PMD itu bukan Bu Adeline? Iya, betul. Iya, itu yang di PMD juga. Oh iya. Karena dia ganti nama Geren, jadi saya ini apa namanya Pangling gitu. Geren ini nama anak saya, Pak. Oh, nama anaknya Geren ya. Tuhan berkati, silakan. Nama ibu sendiri siapa? Nama saya Siska, Pak. Siska. Siska ya. Oke. Iya.
Terima Tuhan kasih, Bu berkati. Siska. Ya, terima kasih, Pak. Silakan Pak Pendeta Komengguan, apakah kita langsung firman Tuhan? Kayaknya tadi ada itu Pastor Gary mau saksian katanya. Iya, Pastor Gary tadi Udah terpental. keluar. Ya. Ya, udah Silakan Bentar Pak ya. Pendeta Komengguan. Ya, lanjut langsung. Firman, boleh satu lagu dulu. Iya Pak Nikolas, satu lagu Pak Nikolas sebelum lab. Lalu Pak Nikolas, Shalom, Bu Christine Calvin, Ibu Siska juga bisa WL itu, Pak. Pak Biar Ya. Ibu Jonas. melayani. Besok siapkan lagunya Bu Siska untuk WL. Sampai ketemu, Madam Christine. Sehat-sehat. Tuhan berkati. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Yesus, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sampai ke Tuhan, ku mengangkat tangan, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sampai ke Yesus, ku mengangkat wajah, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sampai ke Tuhan, ku mengangkat tangan, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sampai ke Yesus, ku mengangkat wajah, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ya, saya kembali. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan sore hari ini kami boleh ada Tuhan di ibadah Zoom Family Ministry Tuhan bersama dengan keluarga besar kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan berkati kami dengan ibadah ini Tuhan. Kami boleh dikuatkan, kami boleh dimenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, firman yang boleh kami dengar pada sore hari ini, biarlah itu boleh menjadi sumber kekuatan buat kami karena firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, biar kiranya Engkau saja yang berkata-kata lewat mulut lidah bibir hamba-Mu ini, sehingga ketika telinga mendengar, ketika hati mau menerimanya, kami boleh siap diberkati untuk menjadi pelaku-pelaku firman, turut dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa, kesalahan, dan kekurangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Pada hari ini saya juga bersyukur. Pada kemarin saya bawa firman di PMD, sekarang saya kembali lagi bawa firman di Family Ministry. Dahsyat Tuhan pakai saya, dengan kerendahan hati saya mau terus Tuhan bentuk saya. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah mempercayakan kepada saya. Mari sama-sama kita belajar. Pada hari ini temanya hujan pada akhir musim. Dalam hidup kadang kita melewati masa-masa di mana hubungan kita dengan Tuhan kadang mengalami kekeringan atau kemarau. Seperti hujan tidak turun-turun di bumi ini,
namanya kemarau. Sama juga ketika kita mengalami masa spiritual dryness, kekeringan hati, itu juga bisa terjadi bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Kita merasa tidak ada semangat. Ketika kekeringan itu datang, kita tidak ada semangat. Bahkan gairah kita untuk datang duduk diam di bawah kaki Tuhan, itu pun hilang. Ya, kita tidak mau melayani, kita tidak mau berdoa, bahkan kerjanya kita hanya bersantai-santai. Dan kita merasa kehidupan hanya biasa-biasa saja di hadapan kita. Ya, tapi ketika Tuhan menjamah hati kita, kita mau duduk diam, sampai saat ini kita ada di kul ini, itu semua karena rencana Tuhan yang indah buat kita. Ya Bapak Ibu, kita merasa tidak ada semangat, tidak ada gairah untuk melayani Tuhan. Kita mungkin merasa kehidupan doa dan penyembuhan kita layaknya rutinitas, hanya kegiatan biasa-biasa saja. Berbagai cobaan yang berat yang Bapak, Ibu, dan Saudara saya juga alami, datang silih berganti menimpa kehidupan kita. Dan mengeringkan iman kita, bukan hanya tulang, iman pun dikeringkan gitu. Saat-saat itu biasa disebut, kekeringan hati kita itu biasa disebut orang spiritual dryness, kekeringan hati. Padahal kadang Tuhan izinkan masalah itu datang dalam kehidupan kita. Percaya, di balik semua masalah kita ada rencana Tuhan yang hebat. Ada rencana Tuhan yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan buat kita. Tetapi kalau kita tidak mengalami ini, bagaimana kita mau bilang Tuhan baik ya, Tuhan dahsyat ya? Bisakah kita sambil mengeluarkan air mata atau sambil tertawa, Tuhan engkau dahsyat, Tuhan engkau berkuasa? Ya, pasti kita harus mengalami kekeringan hati. Kembali lagi ke firman, bagaimana supaya kekeringan hati itu tidak terjadi pada hidup kita? Kadang manusia hanya melihat, aduh masalah saya terlalu berat Tuhan. Ya, kadang dia tidak melihat gitu, di balik semua masalah yang kita alami, ada sesuatu yang Tuhan buat luar biasa dalam hidup kita. Itulah manusia dengan Tuhan, kadang beda-beda tipis, ya Bapak Ibu. Kenapa beda tipis? Tuhan maha tahu, sementara manusia sok tahu. Iya, kita kadang sok tahu gitu, Tuhan aku tuh capek, paling ujung-ujungnya ketika aku susah menangis. Ya itu manusia sok tahu gitu. Membuat perselisihan sama Tuhan tuh beda tipis. Tuhan mau tahu, sementara manusia sok tahu ya. Tapi kiranya kita yang ada di kul ini jangan seperti itu. Biarlah kita serahkan hidup kita ke dalam penyertaan tangan Tuhan Yesus yang luar biasa. Kembali lagi kemarin firman saya baca jangan kecut dan tawar hati. Sama hari ini pun saya mau ambil bacaan firman dari Mazmur 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Di sini juga kita patokan kita, pembelajaran iman kita untuk kita menjadi kuat sama seperti Daud. Daud pun juga mengalami hal yang sama. Dia selalu Tuhan. Mari supaya kita tahu, Daniel juga hambanya yang Tuhan pakai luar biasa juga mengalami seperti yang kita alami, ya, punya kekeringan hati. Kita baca dalam Mazmur 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Boleh nanti Bapak Yohanes boleh baca di dalam Mazmur 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Inilah teriakan Daud ketika dia juga mengalami kekeringan. Orang yang mengalami kekeringan, hidupnya hampa. Mau ngapa-ngapain tuh males, tidak ada gairah. Ini pun pernah dialami sama Daud. Mari kita baca Mazmur 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Silakan Pak Yohanes. Doa kepercayaan untuk biduan Mazmur Daud. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati.
supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Amin. Terima kasih. Ayat yang kelima. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Jadi mari Bapak Ibu, jangan pernah takut dengan masalah. Kemarin juga saya mengalami masalah sampai saya bilang, Tuhan saya mau mati aja. Karena saya juga udah gak kuat. Itulah kedagingan kita, manusia lahiriah kita yang timbul ketika masalah itu datang, itulah yang akan menghujat kita. Ya Bapak Ibu, jadi jangan pernah kalah dengan masalah. Ya, kembali lagi untuk supaya kita kuat, kembali lagi ke firman. Ya, perdengarkan telinga kita selalu dengan firman. Seringkali bapak-bapak juga, bukan hanya ibu-ibu yang mengalami masalah dalam rumah tangga. Kadang bapak-bapak juga banyak. Kadang bapak-bapak itu sendiri yang buat masalah gitu di tengah keluarga. Ada saya punya cerita, seorang bapak ketika dia sudah mengalami ketidaknyamanan di tengah keluarga, dia mau buat ayat-ayat sendiri tuh sama Tuhan. Tuhan, kayaknya aku sudah tidak tahan lagi nih punya istri kayak begini nih. Kerjanya marah-marah, ya kan? Kerjanya hanya bersolek. Aku udah gak tahan Tuhan. Tuhan tolong aku gitu. Jadi awalnya berdoa nih suami untuk Tuhan jamah gitu. Tapi ketika dia sudah menemukan sesuatu yang lebih baik dari istrinya, waduh, dengan senang hati dia berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan udah kasih jawaban doa buat saya. Ternyata apa Bapak Ibu? Dia mencari perempuan lain di luar rumah tangganya. Berarti kan dia membuat ayat sendiri gitu. Loh, Tuhan katakan untuk kita setia. Tapi ketika manusia ini udah bandel, manusia ini mau bersiasat dengan Tuhan, dia berusaha minta doa untuk Tuhan ubah, tapi ternyata dia ambil kesimpulan, oh Tuhan udah jawab doa saya, terima kasih Tuhan Engkau jawab doa saya dengan mempertemukan saya dengan orang lain, dengan perempuan yang baru. Hello Bapak Ibu, apakah seperti itu yang Tuhan mau? Ketika suami sudah bosan dengan pasangannya, dia boleh mencari lagi dengan perempuan yang lain? Tidak. Ya, memang menyatukan dua kepala itu sangat sulit. Tapi percayalah, ketika Tuhan sudah persatukan, yang dua Tuhan katakan menjadi satu. Jadi kekurangan suami akan menutupi, kelebihan suami akan menutupi kekurangan istri. Bahkan sebaliknya, kelebihan istri akan menutupi kekurangan suami. Ya, kadang manusia memakai senjata. Aku kan begini-gini juga manusia Tuhan. Jadi wajar dong kalau buat kesalahan. Tidak, kata Tuhan. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Ya, jadi kita dengan dosa tidak bisa menyatu. Seperti terang dan gelap tidak bisa menyatu. Jadi sekali katakan iya, iya dengan kebaikan. Sekali katakan tidak dengan dosa, tidak dengan dosa. Jadi jangan berakal-akalan dengan Tuhan. Kita masuk lagi ke dalam bagaimana caranya untuk kita mengatasi kekeringan hati yang sedang dialami banyak orang, yang sedang dialami banyak keluarga. Ya, Bapak Ibu. Tuhan bilang kepada kita, marilah kepadaku yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mereka yang berbeban berat, kata Tuhan, mari datang kepadaku. Bukan datang kepada ilah-ilah lain. Bukan datang curhat nih bawa bapak ke perempuan-perempuan di luar sana. Bukan curhat laki-laki, perempuan, istri-istri dengan laki-laki lain. Merasa nyaman, akhirnya tidak balik lagi. Bukan seperti itu kata Tuhan. Tetapi kata Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, apapun masalah kita, kembali lagi Tuhan bilang, jangan takut, aku menyertai engkau pada akhir sampai kesudahan. Jadi jangan pernah takut. Di manakah kita melangkah? Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan pernah Tuhan biarkan sampai terjatuh. Ya Bapak Ibu, jadi firman yang selalu kita dengar setiap hari dari pagi
sampai sore ini nih di ibadah Zoom, itulah kekuatan kita. Jangan pernah hindari kegiatan-kegiatan Zoom seperti ini. Karena apa? Kalau kita tidak memperdengarkan sering-sering firman Kristus di telinga kita, kita akan kecolongan. Ya. Jangankan keharmonisan rumah tangga, gara-gara corona aja orang jadi takut keluar rumah. Ya, gara-gara virus aja orang jadi takut bertatap muka bahkan berbicara dengan orang lain. Dulu lagunya kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Sekarang enggak, kiri kananku ada virus, sekelilingku ada virus. Karena dia takut. Kenapa dia takut? Karena dia tidak undang Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia ada ketakutan. Ya, terus numpuk ketakutan itu, timbullah kekeringan hati dalam kehidupannya, yaitu yang kita sebut spiritual dryness, ya, kekeringan hati. Makanya kata Tuhan, jangan menutup dirimu, serahkan semua permasalahanmu kepada Tuhan, maka aku dari tempat yang maha tinggi akan turun memberkati engkau. Ya Bapak Ibu, ya, seperti Daud. Walaupun Daud mengalami seperti tidak ada gairah, ya, mengalami kekecewaan juga, tetapi dia tidak gentar, dia tetap menghampiri Tuhan, menyampaikan ratapannya sekaligus meneguhkan kepercayaannya pada kasih setia Tuhan. Sama seperti kita, ketika kita mengalami kesusahan ekonomi, mengalami kesusahan, kok ketika susah, kok nggak ada sih yang tolong kita? Serahkan ratapan kita kepada Tuhan. Masuk ke dalam kamar, tutup kamarmu, dan berdoalah. Karena Yesus itu hanya sejauh dengan doa kita. Bukan jaraknya dari sini ke Cibinong atau dari sini ke Jakarta. Tapi hanya jarak sejauh doa kita. Dengan kita melipat tangan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di hati kita. Kalau Tuhan bisa jawab, hello Adeline, kemana aja kamu? Padahal aku ada di sekitar kamu. Ayo datang kepadaku, kita berdoa. Maka aku akan mendengarkan telingaku kepada seruan hatimu. Ya, bersyukur saya sudah berbalik lagi seperti Adeline sekarang yang boleh saya syukuri. Kalau kemarin, aduh, bagus ya. Saya hanya berkata dalam kamar. Coba kalau saya berkata di tempat umum, ditangkap sudah sama iblis. Aduh, senjata makanan aku nih. Makanan yang empuk nih. Tapi bersyukur saya tidak mau cerita ke siapa-siapa. Saya hanya menceritakan itu kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di Kul ini. Makanya baiknya Tuhan, dahsyatnya Tuhan kita memakai Kul Family Ministry ini, ibadah Zoom ini, untuk menolong kita. Untuk menolong kekeringan-kekeringan hati yang ada di Kul ini. Bersyukur Tuhan selamatkan saya. Roh Kudus kuatkan saya. Roh Kudus berkata, bagikan masalahmu. Kalau engkau tidak bisa menanggung sendiri, bagikan kepada hamba Tuhan yang sudah aku utus. Terima kasih untuk hamba-hamba di sini. Tuhan berkati selalu. Ya, lanjut kembali kepada firman Tuhan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan bagaikan musim kemarau, hal yang paling kita rindukan adalah hujan yang menyegarkan. Sama ketika tanah yang kering sudah retak-retak, ya pasti dia merindukan air akan turun ke tanah itu untuk membuat sejuk, untuk meratakan kembali tanah yang retak. Begitupun kalau kita mengalami kekeringan hati, ratapan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menampung air matamu di kirbatnya. Ya Bapak Ibu, jangan pergi kemana-mana, tapi datanglah kepada Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan, air yang menyegarkan tanah, firman Tuhan juga yang akan menyegarkan kekeringan hati kita. Sehingga hati yang kering itu akan sirna, hilang lenyap, menjadi hati yang menyegarkan. Menjadi tanah yang subur. Ya, ketika tanah itu subur, dia akan menumbuhkan bibit-bibit baru, tanaman-tanaman baru. Sama ketika kita sudah diisi dengan firman Tuhan, kita akan menumbuhkan karunia-karunia roh. Kita akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, bahkan Tuhan tambahkan terus talenta demi talenta. Ya, saya juga belajar untuk melayani Tuhan. Itu ketika saya SMP. SMP kelas 2 saya sudah melayani Tuhan. Apakah dengan secara instan begitu? Tidak.
kembali lagi iman kita yang harus kuat. Tuhan, aku mau melayani Engkau. Seperti Tuhan bilang, ini padang sudah menguning. Siapa yang akan menuainya? Kita yang akan menuainya. Tapi bagaimana kalau kita mau menuai ketika kita mengalami kekeringan? Biarlah firman Tuhan yang memberikan kesegaran buat kita, yang menumbuhkan tanaman yang indah dalam hati kita, ya. Tuhan menyegarkan jiwa kita. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan menyegarkan jiwa kita. Sehingga spiritual dryness itu sudah kita buang jauh-jauh, ya. Biarkan tinggal hati yang subur, hati yang damai, hati yang penuh sukacita, hati yang terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan buat kita. Kita percaya firman Tuhan adalah segala-galanya buat kita. Bahkan Tuhan bilang loh, aku rela miskin supaya engkau diberkati menjadi kaya. Bukan hanya hati kita doang yang Tuhan berkati. Bahkan kehidupan kita, dari kita kekurangan, Tuhan berkati kita jadi hidup berlimpah-limpah. Tapi bagaimana caranya? Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tidak ada kata yang lain. Bawa hidupmu, bawa rumah tanggamu, bawa masalahmu, bawa apapun yang engkau alami ke dalam tangan Tuhan. Maka Dia yang akan memberkatimu, maka Dia yang akan menolong engkau. Ya, jika saat ini hubungan Bapak Ibu juga di antara kita berada di musim kemarau, jangan pernah menjauh. Justru kita harus berinisiatif. Ingat, kita mendekatkan diri kepada Tuhan juga, jangan hanya Tuhan, datang dong ke saya rindu nih untuk Tuhan lawat. Enggak, jadi kita juga harus berinisiatif sendiri. Kalau kita tidak berinisiatif itu berarti melangkah. Kalau kita tidak mau melangkah sendiri, siapa yang mau mengajak kita untuk melangkah? Suami kita kah? Anak-anak kita kah? Tetapi itu hanya dalam diri kita sendiri yang harus kita mau melangkah. Ya. Jadi ketika kita jatuh, siapa yang menolong kita? Kita bangkit sendiri. Ketika kita bangkit, kita punya kemauan, Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Ya. Jangan kita udah jatuh terpuruk, tinggal tolong Tuhan, tolong Tuhan. Buat apa tolong Tuhan kalau kita tidak punya kemauan? Ya, sama ketika burung, memang benar burung di udara Tuhan pelihara, tanpa dia menanam, tanpa dia menabur. Tapi dia tidak stuck diam di atas pohon, pluk gitu, turun makanan gitu dari langit. Enggak, dia juga terbang mencari. Kenapa dia terbang mencari? Dia percaya di suatu tempat Tuhan udah sediakan makanan buat dia. Apalagi kita, Tuhan bentuk kita sesuai dengan rupanya. Ya. Jadi jangan pernah takut, Tuhan itu Allah semua-muanya buat kita. Dia Allah super hebat buat kita. Masalah yang kita alami adalah masalah biasa-biasa saja. Ya. Ini juga kepada istri-istri. Kalau engkau melihat gejala-gejala yang aneh pada suamimu, karena keadaan ekonomi, kita tahu suami kita ini Tuhan percayakan untuk mencari nafkah keluar rumah. Tapi bukan berarti ketika dia pulang bawa uang sedikit, kita menjadi istri yang galak. Kita menjadi istri yang selalu marah-marah. Jangan Bapak Ibu, lebih baik berdoa untuk dia. Ya, karena kita Tuhan jadikan sebagai tiang doa rumah tangga. Jadi ketika suami lagi jatuh, kitalah tugas istri untuk mendoakan suami kita. Jangan malas apa-apa, datang ke pendeta. Tuhan, Bu Pendeta, tolong doain dong, saya punya pergumulan. Apa pergumulannya? Suami saya nih, udah kerja seharian dari pagi sampai malam, bawa duit nggak cukup. Tolong doain supaya dia bisa berubah. Loh, yang punya suami kan istri-istri, kita sendiri yang punya suami. Kenapa kita harus minta didoakan sama hamba Tuhan? Padahal Tuhan juga kasih hikmat kok ke kita. Tuhan juga kasih karunia kok ke kita. Ketika Tuhan kasih pasangan hidup ke kita, maka Tuhan juga percayakan untuk istri-istri mendoakan suaminya yang lagi terpuruk. Untuk istri-istri mendoakan suaminya yang sedang melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Sama seperti suami juga. Seringkali suami melakukan banyak hal itu secara logika, tidak pakai perasaan.
Ya, egois. Kadang-kadang egois gitu kan. Apa yang dipikirkannya kayaknya benar gitu. Ya. Padahal kadang-kadang kata Tuhan, aku buat hidup, aku buat pasanganmu dari tulang rusukmu. Berarti engkau aku buat sejajar. Nggak ada laki-laki lebih tinggi, perempuan lebih rendah. Atau perempuan lebih tinggi ketika dia sudah kerja punya gaji yang lebih besar, jadi lebih tinggi istri, suami di bawah. Enggak. Tuhan buat sepadan. Tuhan bentuk kita suami istri yang sepadan. Kalaupun engkau mengalami masalah keluarga karena tidak cocok, itu nggak ada ceritanya. Ya, nggak usah kita berdebat. Tuhan jadikan kita menyatukan dua kepala yang berbeda menjadi satu aja, itu udah beda. Tapi kan bukan berarti kita berakal-akalan sama Tuhan. Tuhan sih kasih aku jodoh yang tidak baik. Tuhan sih tidak kasih aku jodoh yang sepadan. Padahal Tuhan udah kasih jodoh. Ada di ayat Alkitab, pernah juga saya bawakan, dari masa kandungan pun Tuhan sudah pelihara kita. Tuhan sudah rancangkan masa depan kita. Ya, kalau saya sekarang menikah sama Yohanes Tambunan, ya itu karena dari lahir, dari dalam kandungan Tuhan sudah rancangan saya bahwa ketika saya dewasa, saya akan menikah nih sama Yohanes Tambunan, bukan dengan yang lain. Jadi ketika masa-masa kekeringan datang, ketika hubungan suami istri merenggang, ketika hubungan anak sama orang tua merenggang, ya kembali lagi ke firman. Baca firman Tuhan, belajar merendahkan hati. Walaupun kadang-kadang menurut kita benar. Ya, orang lain salah, kita benar, tapi belajar dari diri kita yuk untuk merangkul. Untuk merangkul mereka yang sudah membuat kita tersinggung dan sedih. Hidup ini kalau tidak ada slack, kalau tidak ada ribut-ribut sedikit, hidup ini kurang berwarna. Ya, apakah Bapak Ibu pengen hidup yang harmonis, rumah tangga tanpa masalah? Kayaknya nggak enak juga kali kalau hidup tanpa masalah, gitu kan? Ya udah selesai sudah dong kalau hidup tanpa masalah, ya kan? Tapi semua itu Tuhan izinkan. Kenapa? Karena Tuhan ingin membuat sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Jadi jangan pernah takut. Apapun masalah kita yang kita alami, ya, ibu bapak yang ada di kul ini, jangan pernah takut. Terus sandarkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Dia tahu yang terbaik buat kita. Ya. Jadi Allah itu Maha tahu, ya. Diingat Allah Maha tahu. Jangan manusia yang sok tahu. Serahkan semuanya kepada tangan Tuhan Yesus. Kita akan baca lagi Alkitab di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat 28, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, ketika Daud menyerahkan kehidupannya kepada Yesus, dia keluar menjadi pemenang. Ya. Kita kembali lagi ke dalam Mazmur 13 tadi. Mazmur 13 ayat yang ke-6. Inilah sorak-sorak pujian Daud kepada Yesus. Mazmur 1 ayat yang ke-6. Maaf Bapak Ibu. Mazmur 1 Mazmur 13. Maaf ya, salah lagi. Bukanya Matius tadi. Mazmur ke-13 ayat yang ke-6. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi ini pujian Daud kepada Allah yang sudah memberikan kemenangan buat dia, yang sudah membuat Daud meninggalkan semua keluh kesahnya. Ya, tadi di ayat yang ke-1, ke-2 sampai yang ke-5. Itulah ketidakberdayaan Daud, ya. Tuhan, sampai berapa lama lagi Engkau memalingkan wajahmu kepadaku? Sama ketika kita mengalami masalah, Tuhan, sampai kapan sih Tuhan masalah ini? Tuhan, kapan Engkau menolong aku? Sama. Tapi setelah Tuhan tolong, kita serahkan ratapan kita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan tolong kita,
Tuhan tolong Daud, pujian ini yang dikatakan kepada Daud, Mazmur 13 ayat 6, aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Amin, haleluya Bapak Ibu. Biarlah kiranya kita juga boleh banyak mengalami banyak kebaikan. Ya, kalau kita menabur banyak kebaikan, kita juga akan menuai banyak kebaikan. Hidup itu simpel. Ketika kita menabur hal yang tidak baik, kita juga akan menabur hal yang tidak baik. Tetapi kalau kita menabur kebaikan, kita juga akan menuai kebaikan. Ya. Kembali lagi ke topik tema kita, hujan pada akhir musim. Jadi saya mau kasih pertanyaan kepada Bapak Ibu, ya, untuk refleksi diri kita, ya, melewati kekeringan hati. Ketika kita serahkan ratapan kita kepada tangan Tuhan, Tuhan tolong kita masuk ke dalam refleksi diri. Apakah Bapak Ibu pernah atau sedang mengalami kekeringan hati? Ya, Bapak Ibu, nanti boleh dijawab, mungkin 1-2 orang, nanti hambanya boleh bantu untuk menjelaskan, ya, refleksi diri buat kita masing-masing. Ke-1, apakah kita pernah atau Bapak Ibu pernah atau saat ini sedang mengalami kekeringan hati, spiritual dryness. Yang kedua, apakah Bapak Ibu kita semua percaya bahwa hujan yang menyegarkan, hujan yang dari surga akan datang? Bagaimana hujan itu datang menyegarkan di tengah hati kita yang sedang kering? Ya. Baik, boleh Bapak Ibu, mungkin ada 1-2 orang yang ingin menyaksikan, yang ingin berbagi, bahwa saat-saat ini sedang mengalami kekeringan hati, tapi Tuhan tolong. Dengan cara apa Tuhan menolong kekeringan hati Bapak Ibu? Boleh 1-2 orang? Bu Adeline, Ya Pak. Bu Adeline posisinya nanti dibincang-bincang itu. Oh oke, siap Pak. Siap. Luar biasa. Oke, baik. Nah, jadi pertanyaan itu akan dijawab di kita sharing, ya. Ya, Pertanyaan sharing. yang pertama, apakah kita pernah atau sedang mengalami spiritual dryness? Yang kedua, bagaimana Tuhan menurunkan hujan berkat buat kita ketika kita sedang mengalami kekeringan? Kesegaran apa yang kita rasakan? Itu pertanyaannya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam akhir firman, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah takut, apapun yang kita alami, pasti kita akan mempunyai jalan keluar. Tentunya dengan mengandalkan firman Tuhan. Biarlah terangmu bersinar, walaupun hanya sebagai lilin kecil di sudut ruangan. Ya Bapak Ibu. Berharap untuk memiliki harapan yang dihidupkan kembali. Musim kemarau dalam hidup tidak berlangsung lama. Ingat, musim kemarau dalam hidup kita tidak berlangsung lama. Seperti hujan pada musimnya, itu ada musim kemarau, ada musim hujan. Jadi selalu berubah. Begitupun musim yang sedang kita alami dalam hati, itu tidak akan berlangsung lama. Sesuai dengan iman kita, sesuai dengan kemauan yang Tuhan kehendaki atas kita. Hujan musim semi akan datang. Percayalah, Tuhan akan memberkati kita semua. Kita buka ayat yang terakhir, Mazmur 13 ayat yang ke-6. Ini sebagai ayat yang penutup. Biarlah firman ini boleh menguatkan kita bahwa kekeringan hati dapat kita lalui dengan cara kita mengandalkan firman Tuhan, dengan kita membaca firman Tuhan. Selalu perdengarkan firman itu di telinga kita. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Mazmur 13 ayat yang ke-6. Yang ibu yang beli yang tadi, ya, ketika kita sudah menang, yuk kita mau katakan bersama-sama, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Yesus telah berbuat baik kepadaku. Haleluya. Kita beri kemuliaan dulu buat Allah kita yang luar biasa. Ya Bapak Ibu, kita juga ada di Zoom ini. Inilah sebagai pernyataan kita bahwa
Tuhan itu baik buat kita. Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah memberkati kita. Kita ada sampai saat ini, nafas yang Tuhan berikan itu juga suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi teruslah perkatakan ayat ini bahwa aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, firman yang barusan kami dengar itu boleh menguatkan iman kami, sehingga kekeringan hati itu tidak melekat kepada kami. Biarlah Engkau itu akan sirami dengan firman Tuhan, hati kami boleh Tuhan taburi terus dengan firman Tuhan, yang setiap hari kami buat mesbah pagi dan mesbah sore. Kami percaya Tuhan dengan pembaharuan firman-Mu dari sehari ke sehari, semakin hari kami boleh dipulihkan, semakin menjadi anak-anak yang taat, setia, dan takut akan Engkau. Dimanapun kami melangkah, kami mau berjalan seturut dengan firman-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman boleh ditaburkan, biar Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi setiap hati kami, sehingga firman yang masuk, boleh berakar, berbuah, dan bertumbuh, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, syukur, hormat hanya untuk kemuliaan nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Semua yang sudah diberkati dengan firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin, amin, haleluya. Puji nama Tuhan, kembali pada hambanya. Ya, terima kasih Bu Adeline, luar biasa ya. Memang terkadang kita nggak mengerti ya, hujan musim semi atau hujan yang seperti apa ini di dalam kehidupan kita ya. Ada kemarau ya, ada hujan terus, kalau hujan terus kita juga gelisah ya, takut banjir di mana-mana ya. Kalau mengalami kekeringan, wah ini juga repot juga ya. Panas, terik ya, apalagi kalau nggak hujan-hujan kita ngarepin hujan. Kalau giliran hujan, hujannya kebanyakan ya. Akhirnya kita nggak bisa kemana-mana, semua pada banjir ya. Tapi kita harus ingat ya, segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 10, ya ada waktunya lahir, kita sukacita, ada waktunya kita mengalami duka cita ya. Orang tua mungkin sudah dipanggil Tuhan ya. Dan juga ada waktunya kita berdagang, menarik keuntungan, dan juga ada saatnya juga kita akan mengalami kerugian ya, karena mungkin stok barang lama nggak bisa kita jual, akhirnya kita jual diskon gitu ya. Tapi kita harus percaya waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik buat setiap kita, anak-anaknya. Amin. Ya, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Jangan andalkan dengan kekuatan kita ya, dengan apapun yang kebisaan kita ya. Mungkin kita merasa kita pintar, merasa kita bisa, jangan. Kita harus tetap andalkan Tuhan. Karena tangan Tuhan itu yang paling terbaik, yang bisa kita andalkan. Dan Dia pasti siap untuk menolong setiap kita. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, segala sesuatu itu akan indah pada waktunya Tuhan. Amin. Ya, tetap berharap kepada Tuhan, karena di Mazmur 1 ayat 2 dan 3 ya, hendaklah kita menurunkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang siap untuk air itu mengalir dan dia siap untuk bertumbuh, berakar, ya, bahkan berbuah. Nah ini kita harus seperti itu yang Tuhan inginkan. Jadi tetap merenungkan firman Tuhan, ya, tetap terus belajar, kita mengerti apa yang menjadi tujuan hidup kita yang Tuhan sudah atur buat setiap kita. Ya, kita harus tetap kuncinya, kita harus tetap andalkan tangan Tuhan, ya, di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya pasti Tuhan Yesus itu beri yang terbaik buat setiap kita. Amin. Terima kasih Bu Adeline, luar biasa. Semua diberkati Tuhan ya. Amin ya. Silakan satu lagu Pak Derison sebelum kita doa syafaat, Ibu Messi. Ya, sebelum kita doa syafaat, kita juga perlu doakan pembicara besok dan juga teman-teman kita supaya di dalam ibadah Family Ministry. Pembicaranya adalah Bapak Hari Paat, Pendeta Hari Paat, dengan tema sikap hati Daniel. Ya, kita doakan dan juga kita doakan teman-teman kita supaya hadir, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa syafaat dan kita sambung dengan satu pujian.
ya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk sore ini. Kalau kami bisa lagi beribadah semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh ada dengan tubuh yang sehat semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang kepada kami. Mengingatkan kami kembali Tuhan. Kami butuh Engkau dalam hidup kami. Sekalipun dalam masalah pergumulan, kekeringan dalam hidup kami. Tapi kalau kami berharap kepada Tuhan, kami pegang firman-Mu. Karena kami tahu firman itu hidup dan berkuasa yang dapat mengubah segala sesuatu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Ibu Adeline yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan dimanapun Tuhan utus untuk melayani Engkau. Pertambah-tambahkan hikmat-Mu, urapan Tuhan. Supaya dimanapun Ibu Adeline berada, biar Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Kami juga berterima kasih kalau hari ini Tuhan juga sudah tambahkan 1 tahun. Kami tahu Tuhan firman-Mu berkata, di tangan kanan-Mu ada panjang umur, di tangan kiri-Mu ada kekayaan dan kehormatan. Itu menjadi bagian dari Ibu Adeline Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, memberkati suaminya yang jauh Tuhan bekerja. Kami tahu penyertaan Tuhan juga ada bersamanya. Memberkati anak-anaknya dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka, di dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat mereka berhasil. Terima kasih Bapak. Pada sore ini juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk Pak Komiguan sebagai Gembala FM. Tuhan memberkati Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan. Berikan damai sejahtera, sukacita, hikmat-Mu ya Bapak. Supaya dia boleh membawa kami lebih lagi Tuhan. Mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Lebih lagi berharap kepada Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Percaya kepada yang kami sembah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Berikan kesehatan, kekuatan untuk Pak Komiguan. Tuhan Yesus berkati apapun yang menjadi kebutuhannya. Kami juga berdoa buat istri, anak, cucu, mantunya. Pelayanannya Tuhan memberkati. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan pakai menurut kehendak-Mu Tuhan. Dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur pada sore ini Tuhan sudah sembuhkan Pak Yohanes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman berkata oleh bilur-bilur Yesus Pak Yohanes sudah disembuhkan. Dan kami percaya kesembuhan itu tidak setengah-setengah. Tapi kesembuhan itu sempurna untuk Pak Yohanes Tuhan. Memberkati kesehatannya terus Tuhan. Berikan damai sejahtera, sukacita, pengharapan kepadamu ya Bapa. Dan berkati juga pekerjaannya. Berkati istri dan anaknya ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dalam rumah tangga Pak Yohanes ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Dirikson Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Nicholas. Kami berdoa untuk Pak Joni. Tuhan Yesus untuk Pak Hendra juga Tuhan memberkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, bagi Engkau Tuhan. Kami percaya jerih payah mereka dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan. Berikan damai sejahtera, sukacita Allah melimpah dalam rumah tangga mereka. Buat anak, istri, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, cucu mantu mereka Tuhan memberkati. Kami terus berdoa untuk Pak Hendra. Kami percaya Tuhan kesembuhan juga menjadi milik Pak Hendra. Dia akan sembuh dengan sempurna adanya. Karena firman berkata oleh bilur-bilur Yesus, Pak Hendra sudah disembuhkan. Segala organ tubuhnya yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Dan kami percaya dia akan mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat kami yang ada di FM ini Tuhan. Memberkati kami satu persatu. Kami berdoa untuk Opung Tuhan. Kami percaya sampai putih rambutnya Engkau tetap Allah yang menggendongnya ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan. Berikan damai sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupannya. Berkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Ibu Tuhan Yesus, Ibu Lydia Tuhan. Di dalam usianya sudah lanjut. Kami percaya Tuhan juga berikan kekuatan. Berikan damai sejahtera, sukacita. Dan Engkau berkata Engkau tetap Allah yang menggendong dan memelihara. Memberkati dan pelayanannya ya Tuhan sebagai gembala. Kami percaya hikmat, akal budi yang dari Tuhan berikan kepadanya. Berkati jemaatnya ya Tuhan. Dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami ada di Tuhan Yesus FM ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus buat istri dari Pak
Tuhan Yesus Anfal Tuhan. Tuhan juga memberkati ya Bapa, biar dia juga boleh terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai Tuhan Yesus Anfal Tuhan untuk menjadi berkat buat istrinya ya Tuhan. Karena kami pegang firman-Mu, kalau satu orang di dalam rumah tangga itu diselamatkan, maka seisi rumah tangga itu akan diselamatkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat bangsa negara kami. Kami percaya Engkau mencintai bangsa ini. Pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini ya Bapa. Biar bangsa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau akan menyelamatkan bangsa ini. Banyak orang-orang yang belum mengenal Engkau, dan kami percaya firman berkata setiap mulut akan mengaku Engkau, setiap lutut akan bertulut. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat demo-demo yang ada di bangsa ini. Tuhan, jamah hati mereka ya Bapa, supaya mereka Tuhan boleh taat kepada pemerintahan. Karena kami tahu pemerintahan itu dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW, beri roh takut akan Tuhan, supaya mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau ya Bapa. Dan setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat dokter-dokter, buat suster-suster. Tuhan juga memberkati. Tuhan juga berikan mereka hikmat-Mu ya Bapa, supaya setiap Tuhan keputusan yang mereka ambil untuk pasien Tuhan itu mendatangkan kebaikan ya Bapa. Dan biar Tuhan Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka damai sejahtera sukacita untuk melayani Tuhan setiap pasien yang ada Tuhan. Dan biar Tuhan Engkau yang selalu ditinggikan dan diagungkan dalam pelayanan mereka Tuhan, dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu di seluruh muka bumi. Tuhan memberkati Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu. Menyertai kehidupan mereka, menyertai pelayanan mereka. Berikan mereka hikmat-Mu, urapan Tuhan, mujizat demi mujizat terjadi dalam pelayanan mereka. Biar Tuhan nama-Mu saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap doa kami, dan kami percaya firman berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Dan kami percaya pada sore ini kami yang lemah sudah dikuatkan, kami yang susah sudah dihiburkan, kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang punya masalah sudah diberi jalan keluar. Karena firman berkata cari dahulu kerajaan serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambah pada kami. Tuhan, doa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita berdoa untuk cucunya dari Bu Messi ya, yang hari ini bertambah usia 1 tahun ya. Kita berdoa ya. Namanya siapa Bu Messi? Cucunya? Bu Adeline juga ulang tahun Pak Pendeta Komingo. Ya, nanti. Eno, Pak. Siapa Bu Messi? Eno ya. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami berdoa khusus untuk dari cucu Bu Messi, Eno Tuhan, yang hari ini Kau tambahkan usia 1 tahun Tuhan. Kiranya Kau berkati cucu dari Oma Messi Tuhan, yang sangat berbahagia, yang saat ini ada di puncak Bogor Tuhan. Kau berkati Tuhan, biar damai sejahtera sukacitamu terus mengalir di dalam keluarganya, anak mantu cucunya diberkati oleh Tuhan. Terus Tuhan menjadi cucu yang pintar di dalam sekolahnya ya Tuhan. Sehat selalu, terus diberkati oleh Engkau Tuhan. Sehingga Oma Messi juga berbahagia Tuhan. Yang mana hari ini sukacita di dalam Engkau Tuhan. Terus sertai dengan mereka terang-Mu, keluar masuknya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Bu Adeline yang hari ini berulang tahun, Tuhan juga tambahkan usia luar biasa Tuhan. Tetap sehat, tetap diberkati oleh Tuhan, damai sejahtera sukacita terus mengalir di dalam Engkau Tuhan. Terus Tuhan, pakai juga ya Tuhan Bu Adeline menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga suaminya di Palu, juga berkati ketiga anaknya Tuhan. Biar terus Kau alirkan damai sejahtera sukacita-Mu di dalam keluarga Bu Adeline Tuhan. Sertai terus Tuhan, lindungi, berkati, dan terus Tuhan, apa yang dilakukan tangannya, dibuatnya berhasil di dalam usaha kebabnya.
Di dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan menyertai di dalam segala pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan juga kami berdoa juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kami, menjadi dupa yang harum. Bapak, Ibu terus mempersembahkan yang terbaik, selagi kita masih bisa melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga pelayanan kita terus diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Terlebih lagi hati Tuhan disenangkan oleh segala pelayanan kita. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya di dalam nama Yesus kami sudah terima berkat firman Tuhan, dan kami berkata setuju dengan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hari ini Bu Adeline ulang tahun ya? Waduh, waduh pas hari Kartini ya, luar biasa. Selamat Bu Adeline ya. Amin. Mau dinyanyikan dulu nggak? Pak Nikolas kan biasa nyanyi Happy Birthday itu. Pak Nikolas? Ya, nyanyi. Nyanyi Sebelum dulu lah. saya keluar. Oh ya, kan Pak Nikolas ada full gospel tuh. Makanya saya bincang-bincang kasih Pak Johannes Sumarmo, karena saya tahu Pak Nikolas mau ke RPJmen. Yuk kita nyanyi sebuah lagu dulu ya. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Setiap saat kami memujimu, saat kau tambahkan umurku 1 tahun. Kami merasa engkau pimpin hidupku di dalam tanganmu. Hari ini Tuhan, aku meneteskan air mata. Mohon berkat-Mu selalu, agar hari yang datang Engkau berikan berbuah. Kasih-Mu Tuhan jangan pernah putus sampai selamanya. Di hari yang bahagia ini, Engkau berganti dengan kasih-Mu yang setia. Saat kami bersyukur karena nama-Mu yang kami puji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu selamanya ku tak akan goyah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Nikolas. Selamat ulang tahun ya Bu Adeline. Juga cucunya dari Ibu Mesti. Terima kasih Pak Gembala, Sehat Pak selalu ya. Bapak semua. Baik. Ya, Pak silakan. Johannes, saya mau Pak Johannes. undur diri. Yang pertama Ibu Messi, habis Ibu Messi Pak Nikolas ya, biar ada waktu ya. Ibu Messi dulu silakan. Ibu Messi, habis Dua-duanya Ibu mau keluar Messi, soalnya. Pak Nikolas.